Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abdan. Amma ba'du. Puji syukurannya milik Allah Subhanahu wa taala, berkat ridha dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah Matsama secara virtual di rumah kalian masing-masing. Salawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Tenaga Kependidikan, yang terhormat Bapak Ibu para wakil, yang terhormat Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah beserta jajarannya, dan yang kami banggakan seluruh peserta Matsama di MAN 20 Jakarta secara virtual. Izinkan dan perkenankan saya sebagai Kepala MAN 20 Jakarta mengucapkan yang pertama, selamat datang, welcome to MAN 20 Jakarta kepada seluruh peserta kegiatan Matsama MAN 20. Berikutnya ucapan selamat. Selamat kepada anak-anak Bapak karena kalian adalah peserta didik yang terpilih dari 1000 lebih calon peserta didik yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta didik di MAN 20 Jakarta ini. Alhamdulillah tersaring sudah sebanyak 180 siswa pilihan untuk berhak menjadi peserta didik di MAN 20 Jakarta. Berikutnya adalah kita saat ini melaksanakan kegiatan Matsama selama 3 hari. Terhitung dari tanggal 13 Juli hari Senin hingga tanggal 15 Juli. Tema Matsama kita saat ini adalah Matsama menguatkan moderasi beragama dan generasi milenial. Yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah kalian mempatrikan Islam di dada kalian dan mengamalkan Islam itu secara penuh dengan cara menghormati keyakinan orang lain, dengan tidak memaksakan akidah kita kepada akidah orang lain ataupun kebalikannya. Kita bertasamuh, kita bertoleransi dalam kehidupan sosial. Kalian adalah generasi milenial, generasi yang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan firman Allah, ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Dengan sultan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah pada zaman milenial ini kalian dituntut untuk dapat menguasainya. Berikutnya adalah tujuan dari Matsama ini diantaranya supaya kalian mengenal lingkungan sekolah, kalian mengenal warga MAN 20 Jakarta. Di antaranya kalian memahami tata tertib, disiplin yang diterapkan di MAN 20 Jakarta ini. Kalian memahami struktur organisasi guru, Bapak Ibu guru, mulai dari kepala MAN-nya, para wakilnya, para wali kelas, para guru pengajar. Begitu juga kalian memahami tentang organisasi yang dikelola di tata usaha, dan kita mempunyai PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Berikutnya kalian juga memahami dan mengetahui kurikulum yang digunakan di MAN 20 Jakarta ini, hingga kalian paham dengan kurikulum tersebut. Begitu juga dengan eskul yang ada di MAN 20 Jakarta ini. Berikutnya, walaupun kegiatan Matsama ini dilakukan secara virtual, kami berharap agar anak-anak Bapak yang terpilih menjadi peserta Matsama di MAN 20 Jakarta ini, dan insya Allah akan menjadi peserta didik yang akan berhak menimba ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu di MAN 20 Jakarta ini. Kita saat ini secara virtual lakukan secara menyenangkan, lakukan secara serius.
Demikianlah sambutan dari Bapak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah di MAN 20 Jakarta ini dengan tema Matsama menguatkan moderasi beragama pada generasi milenial yang dilakukan kegiatan ini selama 3 hari secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi dibuka secara resmi. Demikian sambutan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host yang telah memandu acara ini. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala MAN 20 Jakarta, Bapak Fahri Rahimi MA. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha MAN 20 Jakarta, Bapak Sugiarto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu para Wakil Kepala MAN 20 Jakarta, yang kami hormati teman-teman panitia Matsama MAN 20 Jakarta, serta peserta didik baru MAN 20 Jakarta yang saya banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini dan 3 hari ke depan, insya Allah kita akan mengadakan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang komitmen di jalannya, dan insya Allah kita termasuk orang yang komitmen dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Ya, alhamdulillah pada hari ini walaupun masih dalam suasana pandemi, saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru MAN 20 Jakarta. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat, tetap tersenyum dan tetap semangat mengikuti kegiatan Matsama. Ya, walaupun Matsama yang biasanya kita lakukan dengan tatap muka, tapi untuk saat ini karena kondisi pandemi COVID-19, maka Matsama untuk tahun ini kita adakan secara daring, pembelajaran jarak jauh. Ya, baiklah. Saya akan memberikan, jadi pada hari ini saya akan memberikan paparan materi tentang tata tertib, struktur organisasi, tenaga pendidik dan kependidikan MAN 20 Jakarta. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu tata tertib. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata tata tertib. Dan mungkin kalian senantiasa setiap hari dipenuhi oleh tata tertib. Jadi sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tata tertib itu adalah aturan, peraturan yang harus kita jalani, yang harus kita patuhi selama kita melakukan sebuah kegiatan dimanapun itu. Dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian juga dengan MAN 20 Jakarta, punya tata tertib tersendiri, punya aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Ya, yang selanjutnya, jadi tata tertib MAN 20 Jakarta ini memuat berbagai
macam. Ada bagian-bagian yang ada di dalam tata tertib. Yang pertama adalah hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, hal-hal yang dianjurkan peserta didik untuk dilakukan atau dilaksanakan. Yang ketiga adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau kata lainnya adalah larangan-larangan. Dan yang keempat adalah sanksi-sanksi atau hukuman ketika peserta didik melakukan sebuah pelanggaran. Yang terakhir adalah reward atau penghargaan. Penghargaan ini diberikan ketika peserta didik mempunyai prestasi, mempunyai kebaikan-kebaikan, mempunyai kelebihan-kelebihan yang bisa mengurangi poin pelanggaran ketika kalian punya prestasi. Misalnya prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Atau misalnya kalian menjadi pengurus OSIS, itu bisa mendapatkan penghargaan atau reward. Ya, jadi hari ini saya akan coba share tentang tata tertib yang ada di MAN 20. Sebentar. Tata tertib. Ya, ini tata tertibnya. Oke. Ya, yang pertama. Ya. Ini peraturan Madrasah Aliyah Negeri 20 Jakarta tentang tata tertib yang di dalamnya ada bab 1 tentang ketentuan, kemudian hak dan kewajiban peserta didik. Yang bab ketiga adalah ketentuan seragam yang dipakai selama berada di lingkungan MAN 20 Jakarta. Larangan, kemudian bab 4 larangan dan bab 5 larangan keras. Yang keenam adalah poin terhadap pelanggaran ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran tata tertib. Dan yang selanjutnya adalah jenis penghargaan ketika peserta didik mempunyai prestasi baik itu non-akademik maupun non-akademik. Dan selanjutnya nanti kalian coba pelajari sendiri, kalian baca sendiri apa yang termuat dalam tata tertib MAN 20 Jakarta. Dan nanti di akhir kalian setelah mengetahui apa tata tertibnya, diharapkan orang tua dan peserta didik baru membuat surat perjanjian yang terlampir di file berikut ini ya. Nanti di akhir pembelajaran atau kegiatan Matsama hari ini, para orang tua dan peserta didik membuat surat perjanjian dan nanti akan diberikan link oleh panitia tentang teknis pengumpulannya. Nah, ini yang ya, ada dua ya yang harus dikumpulkan. Ya, itu surat perjanjian orang tua dan surat perjanjian peserta didik tentang tata tertib yang berlaku di MAN 20 Jakarta. Berikutnya akan saya share. Ini, oke. Ini adalah struktur organisasi MAN 20 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah Kepala Madrasahnya, Bapak Fahri Rahimi MA. Kemudian Kepala Tata Usaha MAN 20 Jakarta, Bapak Sugiarto SPD. Kepala Madrasah dibantu oleh 4 wakil kepala. Yang pertama adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Ibu Cacih Nurhayati SPDI, kemudian Wakabid Kesiswaan, MTT Pangastuti SPD,
Yang selanjutnya adalah Wakabit Kehumasan Bapak Sarif Cecep SD dan Wakabit Sarapras yang dalam hal ini dipegang oleh Ibu Umiati SAG. Ya. Struktur organisasi MAN 20 Jakarta ini tidak terlepas dari peran utama seorang guru, di mana guru ini bisa guru mata pelajaran, mengampu mata pelajaran yang ada di MAN 20 Jakarta. Bisa juga guru mapel ini nanti menjadi wali kelas kalian, di mana wali kelas ini punya peranan yang sangat penting. Kalian bisa sharing dengan wali kelas kalian tentang masalah yang ada di kelas maupun yang ada di madrasah ini. Demikian juga dengan guru pembina. Guru pembina juga punya peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan ekskul yang ada di MAN 20 Jakarta. Dan yang terakhir adalah komite MAN 20 Jakarta. Ketua komitenya Bapak Samsul Bahri. Ya. Komite punya peran yang tidak kalah penting di madrasah ini. Ya. Jadi bisa dikatakan mempunyai sinergi terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ada di MAN 20 Jakarta. Jadi punya peran penting. Saling bersinergi antara madrasah dengan komite dalam hal ini untuk keberlangsungan kegiatan yang ada di MAN 20, baik itu kegiatan ekskul, baik itu kegiatan di luar madrasah dan lain sebagainya. Ya, ini tentang struktur organisasi. Dan yang terakhir adalah akan saya share foto profil. Ya, mungkin kalian nanti bisa melihat lebih jelas foto Bapak Ibu guru yang mengajar di MAN 20 Jakarta. Ya, ini saya share dulu ya. Tadi share. Iya. Ini fotonya. Oke, ini foto atau profil. Foto profil ya. Tenaga pendidik dan kependidikan MAN 20 Jakarta. Kalian bisa amati, kalian bisa lihat. Ini dia, Kepala MAN 20 Jakarta, Bapak Fahri Rahimi, fotonya. Kemudian Kepala Tata Usaha, Bapak Sugiarto, SPD. Dan guru-guru kalian yang nantinya akan mengampu mata pelajaran yang mungkin pada saat pembelajaran, oh iya, saya tahu ibu guru ini, saya kenal ibu guru ini, saya tahu bapak guru ini. Oke, ya, ini guru-guru rumpun agama. Ya, monggo silahkan kalian bisa lihat. Dan ini guru rumpun matematika. Beliau luar biasa ini kalau matematika jagonya. Ya. Rumpun IPA ada biologi, fisika, kimia. Ya, guru-guru rumpun IPA. Dan ini guru rumpun IPS, ada guru ekonomi, sejarah, kemudian geografi dan PPKN. Ya. Saya kebetulan mengampu mata pelajaran PPKN untuk tahun ini kelas 10 dan kelas 12 yang saya ampu. Selanjutnya adalah guru rumpun bahasa. Ya. Ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Arab. Ya. Nah, ketika kalian punya permasalahan, ingin konsultasi dan lain sebagainya, kalian boleh menghubungi guru BK yang ada di MAN 20 Jakarta. Dan selanjutnya adalah
guru tiknya. Ya, ini guru tik. Guru tik dan penjas. Yang pengen sehat, yang pengen pintar komputer dan lain sebagainya, kalian bisa belajar dari beliau berdua. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dalam struktur MAN 20 Jakarta adalah staf tata usaha, di mana staf tata usaha ini punya peran yang sangat penting dalam administrasi. Ya, administrasinya. Ya. Ini adalah profilnya. Profil dari tenaga pendidik dan pendidikan MAN 20 Jakarta. Oke. Ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan dan ada tugas, nanti di akhir pembelajaran ini akan ada tugas ya. Nah, akan ada tugas. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya paparkan tentang tata tertib, tentang struktur organisasi, tenaga pendidik dan kependidikan. Kita cukupkan, saya cukupkan dulu untuk materi ini. Kita akhiri, kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, dan yang terakhir untuk kita semua tetap semangat, selalu tersenyum, dan salam cinta untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Nama saya adalah Wahyu Jianto. Saya adalah salah satu pengajar atau pendidik di MAN 20 Jakarta. Nanti setelah kalian masuk di MAN 20 Jakarta, kalian akan bertemu dengan saya, karena saya akan menjadi salah satu pendidik atau pengajar yang mengajar kalian. Apa kabarnya pagi ini? Saya harap baik-baik saja. Semua sehat-sehat saja di masa pandemi ini, karena kita harus tidak lupa tetap menjaga kesehatan dan makan yang sehat, jaga imunitas, dan tetap waspada, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan mematuhi protokol yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Oke, saya mengucapkan selamat datang di keluarga MAN 20 Jakarta. Kita sekarang sudah menjadi sebuah keluarga, di mana kalian adalah termasuk salah satunya di dalam keluarga tersebut. Hari ini adalah hari pertama kegiatan Matsama atau masa ta'aruf atau pengenalan. Kalau di tempat lain biasanya namanya MPLS, kalau di madrasah itu Matsama. Nah, di Matsama ini mau tidak mau, karena pandemi ini kita harus lakukan secara virtual, tidak bisa tatap muka. Sayang sekali, tapi saya harap itu tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti Matsama ini. Karena di Matsama ini kalian akan mencoba untuk mengenal bagaimana sih madrasah, apa sih madrasah, dan sejarah madrasah seperti apa, kemudian ada apa di dalam madrasah, dan yang lain-lain. Saya akan membawakan materi yang menurut saya pun harusnya ada orang yang lebih kompatibel atau lebih layak membahas ini gitu. Biasanya kepala madrasah yang membahas ini. Jadi alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk membahas materi ini. Materinya adalah sejarah madrasah di Indonesia. Nah, ada pendapat yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kalian ingin sayang terhadap madrasah, kalian harus berkenalan dulu dengan madrasah. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah perkembangan sejarah madrasah di Indonesia. Saya tidak akan banyak ngomong panjang lebar, karena
saya sudah menyiapkan sebuah video yang di dalamnya adalah berisi tentang perkembangan lah, cerita perkembangan madrasah. Bagaimana madrasah berkembang di Indonesia dari awalnya, dari awal-awal di surau-surau, sampai kemudian menjadi pesantren-pesantren, dan sekarang menjadi madrasah-madrasah modern. Kenapa saya bilang sekarang madrasah modern? Karena tidak perlu diragukan lagi bahwa menurut saya madrasah bahkan mungkin lebih baik dari sekolah-sekolah biasa atau SMA, karena pendidikan yang dipakai di madrasah sama dengan pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang dipakai di sekolah-sekolah biasa, bahkan mungkin lebih banyak pelajaran agamanya. Berarti duniawinya dapat, ilmu pengetahuannya dapat, adabnya dan agama juga dapat. Nah makanya untuk itu, agar kita lebih mencintai madrasah, agar kita lebih sayang terhadap madrasah, ada baiknya sebenarnya kita mengenal bagaimana sih perkembangan sejarah madrasah di Indonesia. Nah, oke. Kita akan simak dulu videonya seperti apa. Nanti mungkin di akhir akan ada sedikit uraian kesimpulan singkat. Sebenarnya sih nggak perlu ya, karena di video itu sudah jelas, sudah lengkap. Oke, gimana kalau kita lihat aja sekarang? Check it out. Indonesia adalah negara yang dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah. Selain kekayaan alam yang berlimpah, negeri ini memiliki keragaman etnik dan budaya. Di Indonesia ini, setidaknya terdapat 17.504 pulau, 742 bahasa, dan 1.310 suku. Orang Indonesia patut bersyukur karena diberi ketentraman dan kedamaian yang selalu dijaga oleh penduduknya yang merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia. Corak Muslim Indonesia dikenal paling toleran karena keberhasilannya mensinergikan prinsip-prinsip agama dan demokrasi. Semua itu tidak terjadi tiba-tiba. Ada usaha keras dengan disertai komitmen tinggi menjaga keutuhan anugerah itu. Salah satu yang menjaga dan memagari agar komitmen itu tetap tinggi adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah mencatatkan sejarahnya yang panjang dalam menjaga kelestarian hasanah bangsa. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, pendidikan Islam diajarkan di surau-surau secara informal, kemudian dilembagakan dalam bentuk pesantren. Pesantren di Indonesia sangat unik karena didirikan secara swadaya berbasis masyarakat. Kemandirian inilah yang kemudian memberikan kekuatan, ciri khas, dan menjadi cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam itu kemudian mengadopsi cara pendidikan formal yang kemudian melahirkan madrasah sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Jenjangnya meliputi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Adopsi mekanisme pendidikan umum kemudian sampai pada tahap menyerap materi dalam kurikulum madrasah secara bertahap. Dalam perkembangannya, madrasah kemudian mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik dan non-akademik, baik skala nasional maupun internasional. Dewasa ini, nilai ujian nasional siswa madrasah bahkan cenderung lebih tinggi dari rata-rata nilai nasional untuk mata pelajaran bahasa. Pada perguruan tinggi, pendidikan Islam dilaksanakan melalui Ma'had Ali, STAIN, IAIN, dan UIN.
Mereka tidak hanya diajar oleh para dosen berlatar belakang pendidikan dalam negeri, tetapi juga para dosen bereputasi internasional seperti dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan lainnya. Tidak heran jika beberapa perguruan tinggi Islam telah masuk ke dalam ranking 20 besar Indonesia. Saat ini, pendidikan tinggi Islam telah memiliki lebih dari 450 orang guru besar studi Islam. Sementara di sekolah umum, pendidikan agama Islam telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran pilihan sejak tahun 1952. Kemudian pada tahun 1968, pendidikan agama Islam dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi tolak ukur kelulusan di sekolah umum. Puncaknya, pada tahun 2007 lahir peraturan pemerintah nomor 55 yang mengatur setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Kini pendidikan Islam telah berkembang dengan pesat dari segi kualitas maupun kuantitas. Tercatat saat ini terdapat 77.000 madrasah, 28.000 pondok pesantren Ma'had Ali, 84.000 madrasah diniyah, 135.000 taman pendidikan Al-Quran, dan 700 perguruan tinggi keagamaan Islam. Dengan ditopang oleh 776.000 guru madrasah, 182.000 ustadz pondok pesantren dan Ma'had Ali, 489.000 guru madrasah diniyah, 693.000 ustadz taman pendidikan Al-Quran, 31.000 dosen perguruan tinggi keagamaan Islam, dan 145.000 guru pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, dan SMK. Mereka terus menanamkan komitmennya untuk menjaga keutuhan Indonesia. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan toleransi dan akhlak mulia dalam keberagaman. Sebuah pola hidup terpuji yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan Indonesia. Saat ini, sebanyak 9 juta anak Indonesia belajar di madrasah, 3,7 juta anak di pondok pesantren dan Ma'had Ali, 6,3 juta anak di madrasah diniyah, 7,6 juta anak di taman pendidikan Al-Quran, dan 775.000 mahasiswa menuntut ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Inilah tunas-tunas bangsa yang akan menopang keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Hubul watan minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman, adalah doktrin wajib yang terus digelorakan di seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kini, lulusan pendidikan Islam menyebar di semua lini. Merekalah para penjaga keberlangsungan Indonesia. Itu dia tadi gimana gimana perkembangan atau sejarah madrasah di Indonesia dari awal yang dari surau-surau, kemudian menjadi pesantren-pesantren, kemudian sekarang berubah menjadi madrasah modern yang sudah banyak dengan perkembangan atau banyak dengan pemutahiran. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau misalnya kalian ada yang merasa kurang sreg nih sama madrasah atau madrasah kayaknya agak-agak informal, ya enggak, bahwa madrasah sekarang sudah termasuk sekolah formal. Walaupun awalnya madrasah dianggap sebagai sekolah informal karena memang dari tadi yang saya bilang dari surau-surau kemudian jadi pesantren. Nah, lalu sekarang lebih jelas lagi bahwa madrasah itu semakin hebat dan semakin bermartabat. Nah, sekian dulu sepertinya materi dari saya. Saya berharap materi ini dapat menumbuh kembangkan cinta kalian terhadap madrasah
dapat menambah pengetahuan kalian tentang madrasah. Dan semoga perjalanan kalian di IMAN 20 ini sangat berarti bagi masa depan kalian dan agama kalian. Saya rasa cukup. Sekian. Saya berharap kalian tetap semangat mengikuti Matsama ini walaupun melalui jalur virtual. Saya juga pengennya sih langsung bertemu tatap muka ya, tapi kan nggak bisa. Nah, saya minta kalian tetap semangat sampai nanti kita ketemu lagi di kelas. Kelasnya virtual juga sih. Sampai kita ketemu di kelas, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga imunitas. Kalau tidak perlu keluar ya nggak usah keluar. Nongki-nongkinya nanti aja sama saya. Oke, jadi gitu ya. Saya Wahyu Jianto, memohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.